Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku santri MTS kelas 9 Husnul Khotimah yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mapel fikih pelajaran ke-8. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan pandemi COVID-19 dan nanti bisa kembali ke pondok dan belajar sebagaimana biasa. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang ar-raj'atu atau rujuk. Ar-raj'atu yakni wa idza talaqa imra'atahu wahidatan awisnataini falahu muraja'atuha malam tanqadi iddatuha fa inin qadat iddatuha halla lahu nikahuha biaqdin jadidin wa takunu ma'ahu ala ma baqiya minat talaqi. Ketika seorang suami menceraikan istrinya 1 atau 2 kali, maka masih ada kesempatan untuk rujuk selama belum habis masa iddahnya. Dan ketika sudah habis masa iddahnya, maka boleh untuk menikah kembali dengan pernikahan baru serta mendapatkan sisa talak. Anak-anak, ya, dalam sebuah pernikahan sangat mungkin terjadi permasalahan dan akhirnya, ya, ketika masalah itu tidak bisa diselesaikan, terjadilah talak, ya, atau khulu, yang mana talak perceraian yang diajukan oleh pihak suami dan khulu perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Keduanya diperbolehkan, ya, jika memang tidak ada jalan lain. Kemudian ketika talak itu telah terjadi, ya, maka ada 2 kesempatan, ya, yang bisa dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya untuk rujuk. Misalnya telah terjadi talak, ya, si A menceraikan istrinya. Kemudian, ya, selama belum habis masa iddah dari si istri terjadi rujuk, maka mereka boleh langsung, ya, kembali bersama selama masa iddah belum habis. Namun jika masa iddah sudah habis, ya, ternyata terfikir oleh suaminya untuk kembali kepada istrinya itu setelah masa iddah istrinya habis, maka dia boleh kembali dengan pernikahan baru, ya. Nah, kalau sudah atau ketika baru 1 kali terjadi talak, maka dia masih ada kesempatan 2 kali untuk kembali, ya, kepada istrinya. Lalu jika terjadi talak lagi yang kedua, ya, nah, dan kemudian rujuk, maka masih ada 1 kesempatan bagi seorang suami untuk rujuk kembali dengan istrinya. Namun, ya, bila sudah 3 kali, maka tidak ada kesempatan lagi bagi dia untuk rujuk dengan istrinya.
Berikutnya, fa in talaqaha salasan lam tahilla illa ba'da wujudi khamsi syara'ita inqidai iddatiha minhu wa tazwijuha bighairihi wa dukhuluhu biha wa isabatuha wa bainunatuha minhu wa inqidau iddatuha minhu. Apabila dia menceraikan 3 kali, maksudnya suami menceraikan istrinya pada kali yang ketiga, maka tidak diperbolehkan baginya kecuali dengan adanya 5 syarat. 1. Habisnya masa iddah darinya, dari suami yang menceraikan. 2. Sudah dinikahi laki-laki lain. 3. Sudah disetubuhi oleh laki-laki lain tersebut. 4. Sudah ditalak bain oleh laki-laki lain tersebut. 5. Habisnya iddah dari laki-laki lain tersebut. Jadi ketika sudah terjadi talak yang ketiga, maka walaupun sudah habis masa iddah si istri, ya, mantan suami tidak boleh kembali kepada istrinya, kecuali, ya, boleh kembali kecuali ada 5 syarat. Ya, yang pertama sudah jelas, ya, habis masa iddah dari suami yang tadi, ya. Lalu yang kedua, sudah dinikahi oleh laki-laki lain, ya. Jadi si istrinya menikah dengan laki-laki lain, kemudian sudah mereka sudah berinteraksi layaknya suami istri, ya, sudah bergaul. Nah, lalu boleh jadi ada masalah dengan suami kedua, gitu ya, dicerai oleh suami kedua, lalu habis masa iddah dari suami yang kedua, maka jika itu terjadi, mantan suami pertama boleh kembali kepada mantan istrinya, gitu ya. Nah, namun, ya, pernikahan mantan istrinya dengan suami kedua itu, ya, pernikahan yang alami, bukan atas rekayasa. Bagaimana maksud rekayasa itu, ya? Ketika seorang mantan suami, ya, ingin kembali kepada mantan istrinya, dia menyesali perbuatannya karena sudah menjatuhkan talak yang ketiga, lalu dia berpikir, ya, agar bisa kembali kepada istrinya, dia merekayasa pernikahan mantan istrinya itu dengan seorang laki-laki, ya. Mereka menikah, berarti itu kan suami kedua dari si istri tadi, gitu ya. Nah, lalu direkayasa lagi mereka bercerai, gitu kan, ya. Mereka bercerai. Hal itu dilakukan oleh mantan suami pertama agar dia bisa kembali kepada istrinya. Nah, jika itu terjadi, maka, ya, itu dilarang, itu haram, ya. Karena itu adalah rekayasa. Pernikahan itu harus betul-betul tulus, ya, karena pernikahan itu adalah ibadah. Nah, oleh karenanya, ya, dengan hukum rujuk yang tidak bisa talak, ya, jika sudah terjadi 3 kali, maka harus menjadi bahan pemikiran bagi pasangan suami istri, gitu ya, agar mereka tidak mudah untuk melakukan perceraian. Bagi suami tidak mudah untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, apalagi sampai talaknya 3 kali, ya. Kalau baru 1 kali atau 2 kali masih boleh balik lagi, ya. Namun ketika sudah pada kesempatan yang ketiga talaknya, lalu habis masa iddahnya, ya sudah, tidak bisa kembali lagi. Yang ada adalah tinggal penyesalan. Berikutnya adalah al-ila'u. Ila adalah sumpah seorang suami yang tidak akan mencampuri istrinya dalam waktu tertentu. Al-ila'u wa idza
halafa an la yata'a zaujatahu mutlaqan aw muddatan tazidu ala arba'ati ashhurin fahuwa mulin wa yu'ajjalu lahu in sa'alat dzalika arba'ata ashhurin thumma yukhayyaru baina al-fai'ati wat tafkiri awit talaqi fa in imtana'a talaqa alaihi al-hakimu. Apabila seorang suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya mutlak atau dalam waktu lebih dari 4 bulan, itu adalah sumpah ila dan ditangguhkan bila seorang istri meminta dalam waktu 4 bulan tersebut. Kemudian suami disuruh memilih antara bersetubuh, membayar kifarat atau menceraikan. Bila suami menolak, maka diceraikan oleh hakim. Ila ini merupakan perbuatan buruk dari suami. Ya, kalau sebelumnya kita membahas tentang nusuz, ya, yaitu pembangkangan seorang istri, ya ternyata ada juga gitu ya perbuatan buruk suami terhadap istrinya. Di antaranya adalah ila, ya, bersumpah untuk tidak menggauli, tidak mencampuri istrinya ya dalam waktu tertentu, ya. Yang artinya ya dengan sumpah ini suami tidak akan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri otomatis tidak akan mendapatkan haknya sebagai seorang istri, ya. Ini adalah perbuatan zolim, ya, karena tidak memberikan hak, ya, seseorang tidak memberikan hak kepada istrinya, padahal hak istri itu wajib dilakukan oleh suami, ya. Islam adalah agama yang adil, ya. Harus ada keseimbangan dalam penunaian hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jika terjadi ketidakseimbangan bahkan disengaja dan ini adalah zolim, ya, maka tidak dibenarkan di dalam Islam. Oleh karenanya hukum ila ini adalah haram. Jika seorang suami bersumpah ila, maka ditetapkan, ditangguhkan dia tidak boleh menyetubuhi, ya, menggauli istrinya selama 4 bulan. Dan setelah 4 bulan suami diminta ya untuk memilih apakah dia akan kembali, ya, kepada istrinya atau tidak. Jika dia akan kembali, ya, maka dia harus membayar kafarat, ya. Kemudian jika tidak bersedia membayar kafarat, maka hakim berhak untuk memutuskan bahwa suami istri itu bercerai. Pembahasan terakhir dalam pertemuan ini adalah tentang az-zihar. Az-zihar ini juga merupakan perbuatan buruk seorang suami terhadap seorang istri. Az-ziharu wadh-dhiharu an yaqula ar-rajulu li zaujatihi anti alayya ka dhahri ummi fa idza qala laha dzalika wa lam yutbi'hu bit-talaqi sara aidan wa lazimathu al-kaffaratu. Zihar adalah seorang suami mengucapkan kepada istrinya, "Kamu bagi saya seperti punggung ibuku." Maka ketika seorang suami mengatakan seperti itu dan tidak diikuti dengan talak, maka dia boleh kembali kepada istrinya dan wajib membayar kifarat. Seorang suami harus berhati-hati dalam berkata-kata terhadap istrinya. Ketika seorang suami mengatakan istrinya seperti ibunya, ya, yang mana ibunya itu adalah mahram bagi dia dan haram seorang anak, ya, menggauli ibunya. Maka jika seorang suami mengatakan istri sama dengan ibunya, ya, maka artinya istrinya haram bagi dia. Nah, jika perkataan itu tidak dibarengi dengan
talak, ya, maka seorang suami boleh kembali kepada istrinya, ya, dan wajib membayar kifarat, ya. Menyamakan istri seperti ibu itu adalah zihar, ya. Dan zihar dilarang di dalam Islam, ya, karena itu termasuk zolim. Bagi seorang suami yang sudah terlanjur gitu ya, tanpa disadari melakukan perbuatan ini, ya, dia menzihar istrinya tapi tidak diikuti dengan kalimat talak, maka dia boleh kembali, ya, kepada istrinya itu, namun syaratnya dia wajib membayar kifarat. Apa itu kafarat? Wal kafaratu itqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubil mudirrati bil amali wal kasabi. Fa in lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Fa in lam yastati' fa it'amu sittina miskinan kullu miskinin muddun wala yahillu lil mudhahiri wad'uha hatta yukaffira. Adapun kifarat zihar adalah: 1. Memerdekakan budak perempuan mukmin yang selamat dari cacat dalam melakukan pekerjaan. 2. Apabila tidak menemukan, maka harus puasa 2 bulan berturut-turut. 3. Apabila tidak mampu, maka harus memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin itu 1 mud. Tidak diperbolehkan, ya, selama belum melakukan kifarat, tidak diperbolehkan seorang suami mencampuri istrinya, ya. Dalam hal ini betapa Islam begitu menjaga hak seseorang, ya, sehingga apabila hak seseorang atau dalam hal ini hak seorang istri, ya, tidak terpenuhi, maka seorang suami harus melakukan penebusan, gitu ya. Karena perbuatan zihar ini bukan hal yang ringan atau sepele, ya, bahkan menyakiti hati seorang istri, maka tebusan dari perbuatan suami dalam zihar ini juga tidak ringan, ya. Yang pertama harus memerdekakan budak perempuan mukmin yang selamat dari cacat dalam melakukan pekerjaan. Artinya budak itu kan untuk dipekerjakan, ya. Jadi jangan sampai budak yang sudah tua atau budak yang tidak bisa bekerja, ya. Walaupun ya dalam saat ini budak sudah tidak ada. Namun artinya penebusan ini sesuatu yang bagus, gitu kan, ya, untuk menghapus perbuatan buruk yang berat. Dan apabila tidak menemukan budak perempuan, maka ya boleh alternatifnya apa? Harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut juga bukan hal yang mudah, ya. Ini semakin, ya, jelas bahwa betapa Islam itu agama yang adil, ya. Lalu yang ketiga, jika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka harus memberi makan 60 orang miskin. Ya, bagi orang yang punya uang mungkin terasa mudah, ya, karena jatah 1 orang miskin itu 1 mud. Atau berapa ya kira-kira, bisa disesuaikan lah, ya, dengan kondisi saat ini. Untuk kali 60, ya, 60 orang. Namun dalam hal ini bukan berarti kita bisa begitu saja menyepelekan, ya, syariat Islam, bisa menyepelekan hak seseorang. Tetap seorang suami atau kita semua seorang muslim jangan sampai menzolimi
mengurangi ya atau tidak memberikan hak muslim yang lainnya, apalagi seorang suami terhadap istrinya. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita dalam kesempatan ini dan sudah ada tambahan wawasan, tambahan ilmu tentang ar-raj'atu, rujuk, al-ila'u tentang sumpah buruk seorang suami terhadap istri, lalu tentang az-ziharu, seorang suami yang menyamakan istri dengan ibunya ya. Semoga dengan bertambahnya ilmu dan wawasan dalam kesempatan ini menambah keyakinan kita terhadap kebenaran Islam ya, tentang Islam agama yang menyeluruh, agama yang sempurna ya, agama yang adil. Dan semoga dengan ini pula bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bertambah tidak sekedar menambah jumlah perbenaran ilmu ya dalam otak kita, namun juga mudah-mudahan bisa menambah iman. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama tutup dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.